Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fandik, saya CPNS Analis Perkara Peradilan Mahkamah Agung penempatan di PA Masamba. Saya peserta Lotsar CPNS 2022 Angkatan 4 kelompok 3 BDK Makassar. Di sini saya memberikan penyampaian terkait dengan video resum terkait akuntabel dan kompetensi. Yang pertama, definisi dari akuntabel merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Dalam konteks tersebut, maka perilaku yang tercermin ada 3 macam. Yang pertama ialah kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan penuh integritas. Yang kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3 ialah kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Fungsi dari akuntabilitas ialah yang pertama fungsi demokrasi, yang kedua fungsi konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power. Yang ketiga ialah fungsi peran belajar atau edukasi. Nah, secara hierarki tingkatan dari akuntabel ada 5 macam. Yang pertama ialah yang paling bawah, akuntabilitas personal, kemudian individu, kelompok, organisasi, hingga yang paling tinggi ialah akuntabilitas stakeholder. Hal penting yang perlu diperhatikan untuk membangun lingkungan yang akuntabel ada 9 macam. Yang pertama, kepemimpinan, yang kedua transparansi, ketiga integritas, keempat responsibilitas, kelima keadilan, keenam kepercayaan, ketujuh keseimbangan, ke-8 kejelasan, dan terakhir konsistensi. Nah, panduan atau kode etik untuk melaksanakan akuntabel ada 3. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ketiga ialah tidak menggunakan kewenangan secara cuma-cuma atau menyalahgunakan. Nah, langkah proses untuk melakukan akuntabilitas: yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan. Ketiga, lakukan atau implementasi monitoring kemajuan. Keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan terakhir, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Berikutnya, kompeten ialah suatu hal untuk menjawab tantangan yang hari ini sedang mengemuka, yang sedang booming, yaitu VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Secara definisi, kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, knowledge, keterampilan, dan juga sikap, attitude. Nah, ada 3 standar kompetensi yang harus diketahui dalam kompetensi. Yang pertama teknis, yang kedua manajerial, yang ketiga sosial kultural. Perilaku kompeten tercermin di dalam 3 poin atau 3 kode etiknya. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Berikutnya, prinsip pengembangan kompetensi ada 4 yang harus diperhatikan. Yang pertama, upaya peningkatan kompetensi dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua, setiap ASN melihat dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Ketiga, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. Keempat ialah pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar untuk pengangkatan jabatan dan atau pengembangan karir. Penyesuaian paradigma belajar ASN harus didasarkan pada 3 poin. Learn. Yang kedua, learn ini ialah tahap belajar hal-hal baru dan terus-menerus. Unlearn, yaitu tinggalkan hal-hal keahlian yang telah diketahui. Dan juga relearn, yaitu proses di mana kita benar-benar menerima fakta baru. Nah, saya pikir itu yang dapat saya sajikan dalam video resam ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.